Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kali ini kita coba akan masuk pada episode ketiga pembelajaran pendidikan jasmani adaptif. Ya, setelah pada episode kedua minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa itu penjas adaptif, dan episode ketiga kali ini kita coba masuk ke pendidikan inklusi anak berkebutuhan khusus, ya. Karena pada dasarnya pendidikan jasmani adaptif itu merupakan representasi dari pendidikan inklusi, ya. Maksud daripada pendidikan inklusi artinya pendidikan yang digunakan oleh manusia sebagai bentuk penyetaraan yang dapat dirasakan oleh semua pihak, seperti itu. Namun sebelum kita bahas satu persatu episode ketiga ini, saya selalu mengingatkan setiap detik percakapan saya terselip tugas yang saudara harus selesaikan, seperti itu. Oleh karena itu, saudara harus selalu pantau setiap detik percakapannya, selesaikan misi yang menjadi tanggung jawab saudara. Mudah-mudahan pembelajaran kita memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selamat mengikuti proses perkuliahannya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen seperti biasa. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Dan satu hal, bagi yang berkenan untuk menyebarluaskan media pembelajaran ini, saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Saudara-saudara sekalian, perlu kita sadari bahwa amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memerintahkan bahwa setiap manusia itu berhak memperoleh pendidikan yang layak dan setara. Nah, oleh sebab itu, melalui perintah undang-undang tersebut, maka setiap sekolah, baik itu reguler maupun non-reguler, tidak boleh membedakan objek sasaran peserta didiknya harus merupakan anak yang normal saja, kemudian mengenyampingkan anak yang berkebutuhan khusus. Nah, maka dalam paradigma berpikir kita melalui slide ini, setiap sekolah itu tentu menerima seluruh anak, baik itu anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Hanya saja perlakuan pembelajarannya nanti yang kita sesuaikan. Maka dengan demikian, konsep pendidikan inklusi itu pada dasarnya adalah konsep pendidikan adaptasi atau menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Jadi penekanannya ketika di sekolah saudara, yang kemudian saudara bertindak sebagai guru, nanti bertemu pada anak-anak berkebutuhan khusus, maka tindakan yang harus saudara lakukan dalam memberikan pembelajaran itu dengan mengedepankan konsep pendidikan inklusif atau mengedepankan proses adaptasi. Apa yang diadaptasi? Yang pertama kurikulumnya, kemudian kedua pembelajarannya, kemudian ketiga penilaiannya, dan keempat sarana dan prasarananya. Jadi itu dasarnya atau dalilnya. Mari kita lihat siapa yang menjadi sasaran dari pendidikan inklusi yang tadi saya jelaskan di awal. Ialah tidak lain dan tidak bukan mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, penyebab anak-anak memiliki kebutuhan khusus itu diantaranya adalah karena sebab internal. Dan yang kemudian kedua, sebab eksternal. Sebab internal tersebut dimaksud karena bawaan dirinya yang mungkin muncul akibat tindak lahir mereka. Nah, contohnya misal karena pengaruh disabilitas. Siapa mereka? Yang pertama tunanetra,
kemudian kedua tunarungu, kemudian gangguan komunikasi, tunagrahita, sampai pada tunaganda ya. Itu bisa kalian lihat. Atau ada anak yang berkebutuhan khusus dengan memiliki keunggulan bakat yang luar biasa. Saya kasih contoh cepat-cepat. Saudara tahu Einstein? Einstein merupakan seorang ilmuwan yang dahulunya sangat malas dalam belajar. Ini orang terkategori sebagai siswa yang sangat bodoh yang dikenal oleh seluruh kalangan siswa lainnya dan guru. Tetapi ternyata di balik kebodohannya terpendam bakat yang luar biasa. Nah, ini juga merupakan anak berkebutuhan khusus, sehingga pada akhirnya Einstein menjadi seorang ilmuwan. Nah, sebagai referensi nanti saudara baca coba literasi Albert Einstein seperti itu ya. Jadi itu maksud sebab internal. Sementara untuk sebab eksternal, anak-anak berkebutuhan khusus misal karena fakir, kemudian miskin, terlantar, korban bencana, konflik sosial dan lain sebagainya. Jadi itu ya. Jadi itu anak berkebutuhan khusus. Nah, pada slide kali ini ada tugas khusus yang saudara harus selesaikan. Tugasnya apa? Coba terjemahkan istilah-istilah poin 1 sampai dengan poin 10 tersebut. Mulai dari tunanetra sampai pada tunaganta. Coba diterangkan ya, apa maksud istilah tersebut. Dalam konsep pendidikan inklusi, adaptasi kurikulum yang harus disesuaikan yang pertama adalah duplikasi. Apa maksudnya? Penyetaraan kurikulum dengan kurikulum umum. Kemudian yang kedua, modifikasi. Kurikulum umum itu dirubah dan disesuaikan. Kemudian yang ketiga, substitusi. Mengganti kurikulum umum yang bentuknya menyerupai. Kemudian yang keempat, omisi. Kurikulum umum memang ditiadakan sama sekali karena tidak memungkinkan untuk digunakan pada pendidikan anak berkebutuhan khusus seperti itu ya. Jadi ada 4 model-model adaptasi kurikulum yang disesuaikan dalam pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, pada slide kali ini coba berikan satu contoh saja bagaimana cara melakukan adaptasi atau melakukan penyesuaian melalui modifikasi kurikulum umum yang kemudian dirubah dan disesuaikan untuk anak berkebutuhan khusus. Itu tugas pada slide ini ya. Oke, saudara-saudara sekalian, tiba pada akhirnya kita tarik sebuah kesimpulan bahwa pendidikan inklusi itu adalah proses pendidikan yang pertama, responsif, beragam kebutuhan pendidikan siswa. Kemudian yang kedua, mengakomodir beragam karakter anak. Kemudian yang ketiga, mencegah pengabaian anak dalam sistem pendidikan. Maksudnya adalah tidak membeda-bedakan antara anak yang normal sama anak yang berkebutuhan khusus. Jadi tidak ada pengabaian seperti itu. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi hambatan dalam belajar pada anak-anak berkebutuhan khusus. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi, baca terus literasi-literasi yang berkaitan dengan pendidikan inklusi sebagai tambahan informasi buat kalian. Pengumpulan tugas seperti biasa terhitung 7 hari setelah video ini dirilis. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.